حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di siang hari ini kembali kita melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim untuk menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keluasan waktu dan lain-lain untuk kita bisa melaksanakan perintah tersebut yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah terima sebagai amal ibadah yang diberikan ganjaran dan pahala, dan Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian, barakallahu fiikum. Kita diciptakan oleh Allah di dunia dalam rangka untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah yang kita lakukan bukan sehari dan 2 hari, sampai mati. Sampai mati kita beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Dan bagaimana caranya agar kita bisa beribadah dan terus beribadah sampai mati? Apakah modal yang mesti kita miliki? Karena untuk beribadah itu berat. Hawa nafsu selalu mendorong kita untuk melakukan kejahatan, keburukan, kemungkaran dan kesesatan dan penyimpangan. Begitu juga godaan syaitan yang terus-menerus mengajak kita untuk durhaka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya kita harus memiliki modal untuk bisa tetap ibadah, modal untuk tetap menjauhi dosa dan maksiat, dan punya modal untuk bisa menghadapi dengan sikap yang benar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang pasti ada selama kita hidup di dunia. Apakah modal tersebut? Modal ini modal yang terbesar ya. Kalau kita tidak memiliki modal ini, tidak bisa kita beribadah sampai mati, tidak bisa kita menjauhi maksiat dan dosa sampai mati, dan tidak bisa kita menyikapi ujian dan cobaan dengan cara yang benar sampai mati. Modal itu adalah kesabaran. Sabar mudah diucapkan dengan lisan kita, tetapi ini merupakan modal yang terbesar. Sabar yang pertama, sabar untuk mentaati Allah dan Nabi SAW sampai mati. Yang kedua, sabar untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat yang diharamkan oleh Allah dan Rasul sampai mati. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian dan cobaan yang pasti ada. Selama hidup di dunia tidak mungkin kita tidak mendapatkan ujian dan cobaan. Karena Allah sudah takdirkan, Allah sudah tetapkan bahwa kita pasti akan menghadapi ujian dan cobaan yang datangnya bahkan silih berganti. Sampai kapan? Sampai mati. Untuk menguji keimanan kita sejauh mana, apakah kita beriman dengan benar atau bohong dalam keimanan kita. Maka kalau kita bisa sabar dalam 3 jenis kesabaran ini, sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi ujian dan cobaan dengan sabar yang benar berdasarkan ilmu, dengan niat yang ikhlas, dengan sabar yang sesuai dengan syariat yang telah diajarkan oleh Allah dan Nabi SAW, baru kita bisa istiqomah dalam beribadah. Karena kita lihat begitu banyak kaum muslimin yang meninggalkan ibadah, terutama masalah salat Jumat seperti siang hari ini. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang meninggalkan, atau mungkin salat-salat wajib yang lain, atau ibadah yang lain. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kesabaran. Untuk bisa sabar dibutuhkan keyakinan. Untuk bisa yakin dibutuhkan ilmu. Untuk membutuhkan ilmu kita butuh hidayah. Nah itu rangkaiannya seperti itu ya. Sabar itu susah, berat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya hal yang demikian kata Allah adalah perkara yang berat. Sabar dan salat itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk kata Allah. Siapakah orang yang khusyuk? Orang yang yakin. Orang yang yakin Allah itu ada, akhirat itu ada, mati itu pasti.
yakin dengan sebenar-benarnya, yakin dia akan ketemu, akan kembali dengan kondisi dia dihadapkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dia lakukan selama di dunia. Dengan penuh keyakinan tauhid ini, akidah yang kuat, maka dia akan mudah untuk menghadapi kesabaran. Dan untuk bisa yakin, butuh ilmu. Tanpa ilmu kita susah untuk memperkuat tingkat keyakinan. Dan untuk bisa mendapatkan ilmu, tentunya kita harus mendapatkan hidayah. Kita berdoa, meminta hidayah tambahan. Kita sudah mendapatkan hidayah, buktinya kita sudah menjadi seorang muslim. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita butuh hidayah tambahan. Makanya Allah syariatkan untuk tetap kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah, tambahan-tambahan hidayah berikutnya, agar kita bisa bertambah ilmu. Ilmu ini akan menguatkan iman. Iman ini keyakinan, dan keyakinan akan menjadikan kita bisa bersabar. Dan sabar inilah untuk bisa melaksanakan amal soleh yang diwajibkan, bahkan yang disunnahkan. Dan kemudian puncaknya mampu menjadi orang bertakwa. Dan orang bertakwa lah yang akan dipilih untuk bisa mendapatkan rahmat Allah, masuk ke dalam surga. Karena kita baca di hadis, Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang manusia, siapapun mereka, tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, rahmat kasih sayang. Kita masuk surga bukan karena amal kita. Amal kita sangat sedikit, dosa kita sangat banyak. Yang sedikit ini pun amal ternyata banyak tidak ikhlasnya, banyak riyanya, banyak sum'ahnya, banyak ujubnya, banyak sombongnya. Tidak mungkin dengan mengandalkan amal kita ini, sedangkan dosa kita tidak pernah berhenti. Tapi ternyata masuk surga karena rahmat Allah, karena Allah mengampuni dosa-dosa hambanya itu. Meskipun Allah tahu dosanya banyak, diampuni. Meskipun Allah tahu amalnya sedikit, tapi masih diterima. Dan Allah persilakan mereka untuk masuk surga. Kenapa? Karena mereka pernah bertaubat selama hidup di dunia. Ini, kalau kita ingin menjadikan diri kita tidak memiliki dosa, tidak mungkin. Kalau kita ingin menjadikan amal kita lebih banyak dibandingkan dosa, itu pun susah. Amal lebih banyak dibandingkan dosa, kayaknya susah ya. Dosa kita selalu lebih banyak dibandingkan amal. Kalaupun kita beramal juga belum tentu diterima, karena banyak kekurangan dan kelemahannya. Jadi gimana? Ya sudah, kita bertobat saja kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan taubat itu Allah gugurkan semua dosa. Setelah tergugurkan semua dosa, akhirnya dia dipersilakan untuk masuk ke dalam surga. Ternyata sekali lagi modal kita sabar, sabar dan sabar. Perkuat kesabaran. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan perkuat tingkat kesabaran. Karena kadang-kadang iman naik, kadang-kadang iman turun. Kita nggak sabaran untuk taat ini. Jangankan yang sunnah, ibadah-ibadah sunnah, ibadah wajib pun kita tinggalkan. Kita nggak sabaran untuk bisa menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Sudah ngaji, sudah taklim, sudah mendengarkan ceramah dan khutbah, tetap jatuh lagi kepada dosa-dosa. Mungkin di rumah, mungkin di masyarakat, mungkin di kantor, berbagai macam kesalahan dilakukan. Berarti tidak sabar. Padahal dunia sebentar, singkat, sementara, tidak lama. Kenapa kita tidak mampu bersabar? Orang-orang yang melakukan kekufuran, kesyirikan, perbuatan mempersekutukan Allah, orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat dengan kedurhakaan yang luar biasa, mereka sabar melakukan kedurhakaan itu untuk mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka. Untuk mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka, mereka sabar dalam kemaksiatan. Lalu kenapa kita tidak mau bersabar untuk mendapatkan ampunan Allah, ridho Allah, untuk mendapatkan nikmat kubur, untuk mendapatkan surga? Kenapa kita tidak mampu bersabar? Mereka melakukan kemaksiatan, rela, sabar, capek, letih, lelah untuk mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka. Tapi kenapa kita yang ingin tujuannya nikmat kubur dan surga, kita tidak bersabar, terkalahkan dengan mereka? Bahkan iblis pun mampu bersabar sampai hari kiamat. Tetap dia kufur, tetap dia menggoda manusia, tetap sabar dalam kemaksiatan yang luar biasa. Ayolah kita bersabar ya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun.
Sesungguhnya kata Allah, aku akan berikan balasan kepada hambaku ini dengan surga. Dipersilakan masuk surga, mendapatkan rahmat Allah, disebabkan oleh, kata Allah, bima sabaru, karena kesabaran mereka selama di dunia. Dalam 3 jenis tadi. Aku berikan balasan kepada mereka berupa surga. Allah sebutkan kalimat itu nanti di akhirat. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Aku berikan kepada mereka berupa surga, berhak mendapatkan rahmatku, disebabkan Allah sebutkan sebabnya bima sabaru, disebabkan oleh kesabaran mereka selama di dunia. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi ujian dan cobaan yang pasti ada dan terus ada. Setelah Allah mengatakan masuk surga karena kesabaran mereka selama di dunia, malaikat juga mengatakan demikian. Dan Allah sampaikan di surah Ar-Ra'd ayat ke-23 dan 24. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Aden dari bapak-bapak mereka. Mereka dimasukkan ke surga Aden bersama dengan orang-orang soleh dari bapak mereka, orang tua mereka dimasukkan ke surga Aden. Pasangan hidup mereka, anak cucu mereka semua dimasukkan ke dalam surga Aden. Dan malaikat pun akan masuk ke dalam surga dari semua pintu-pintu surga yang berjumlah 8 pintu surga. Nanti di akhirat Allah katakan malaikat akan masuk ke dalam surga dan semua pintu yang ada, lalu malaikat mengatakan kepada para penghuni surga yang sudah masuk surga. Apa kata malaikat? Ini para penghuni ceritanya sudah masuk surga. Lalu malaikat pun masuk ke dalam surga mengatakan kepada mereka, perkataannya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Salam sejahtera bagi kalian, selamat ya bagi kalian wahai para penghuni surga. Kalian masuk surga ini, kata para malaikat, disebabkan oleh kesabaran kalian selama di dunia. Subhanallah. Allah mengatakan karena sebab sabarlah mereka terpilih mendapatkan rahmat Allah, masuk ke dalam surga. Dan malaikat pun juga mengatakan demikian kepada para penghuni surga yang sudah masuk surga. Kalian masuk surga ini disebabkan oleh kesabaran selama di dunia, tentunya bukan di akhirat. Maka yuk sama-sama kita perkuat kesabaran kita ini. Karena kadang-kadang kita nggak kuat sabar-sabar, kita tinggalkan kewajiban kita. Jangankan ibadah yang sunnah, ibadah yang wajib pun ditinggalkan. Kita nggak kuat untuk bersabar, akhirnya tergelincir lagi, jatuh lagi pada dosa. Ada lagi sogok menyogok, suap menyuap, manipulasi data, korupsi. Maaf ya, ini contoh saja. Sebetulnya kejahatan itu banyak. Suap menyuap, sogok menyogok, korupsi, manipulasi data, dan lain-lain. Hati-hati, ini nggak sabar. Padahal dunia sebentar kan. Coba kita bandingkan, berapa lama kita di dunia? 70 tahun, barangkali mungkin 80 tahun. Coba bandingkan dengan kehidupan di alam kubur. Di alam kubur, orang yang sudah mati sekarang ini, mereka berada semua di alam kubur, dan kita pun pasti akan berada di sana. Di alam kubur menunggu sampai datangnya hari kiamat, nunggu saja, itu bisa jadi jutaan tahun. Semua yang orang yang sudah mati sekarang berada di alam kubur, mereka menunggu semua. Kita pun akan mati, menunggu juga. Kapan datang hari kiamat kita tidak tahu. Bisa jadi jutaan tahun. Di dunia cuma 60, 70 atau 80 tahun. Sebentar, singkat, sementara, tidak lama. Tapi di alam kubur saja menunggu datangnya hari kiamat sampai berjuta-juta tahun. Belum lagi nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Ribuan, puluhan ribu tahun, begitu lama. Prosesnya, fase-fasenya kita lalui semua sampai ujungnya surga atau neraka. Baru masuk surga, kekal abadi selama-lamanya. Tapi kan kita khawatir kalau kita mampir dulu ke neraka. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau andai kata ada manusia yang disiksa di neraka cuma 1 hari, kata Allah, itu sama dengan ukuran waktu 1000 tahun di dunia. 1000 tahun dibakar. Maka sudahlah, bertahan kita. Bertahan untuk kehidupan yang akan berbahagia di dunia, bahkan sebelum sampai di akhirat pasti bahagia.
Orang yang bersabar, sekali lagi, sabar dalam ketaatan, selalu taat, melaksanakan segala perintah, bahkan yang ibadah sunnah pun dia kerjakan. Dan yang kedua, sabar untuk menjauhi segala kemaksiatan, segala dosa, segala kemungkaran. Sabar, tinggalkan semua, tidak berarti, tidak bermanfaat. Apalah kesenangan sesaat untuk siksaan berabad-abad. Dan yang ketiga, sabar menghadapi ujian dan cobaan yang pasti ada. Bersabarlah, karena memang itu hukumnya wajib. Maka berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang bersabar, karena merekalah yang akan mampu mencapai tingkat ketakwaan. Dan Allah mencintai mereka. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Jemaah sekalian, di khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Kita menginginkan agar kita tetap diberikan hidayah. Kita berdoa kepada Allah diberikan anugerah untuk bisa menjadi orang yang bersabar. Ini anugerah yang luar biasa, yang tidak diberikan kepada sembarang hamba. Bersabar modal yang terbesar untuk bisa menjadi orang bertakwa. Bersabar modal terbesar untuk bisa beramal saleh, menjauhi dosa dan menghadapi ujian dengan benar. Bertakwa modal terbesar untuk bisa mendapatkan ampunan, ridho Allah, cinta Allah, keberkahan hidup, dan dimudahkan semuanya, dunia dan akhirat. Kita minta kepada Allah agar kita mampu menjadi hamba Allah yang Allah inginkan untuk bisa mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.